Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang mendesain dan melaporkan hasil asesmen perkembangan anak usia dini yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Delvi Eliza MPD, yang disusun oleh saya sendiri Rinda Kusnawati dan rekan saya Rati Sri Rahayu dan Selman Sri Junita. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rati Sri Rahayu, kepada Rati dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Rati Sri Rahayu dengan NIM 2302293. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai desain laporan hasil asesmen perkembangan anak. Laporan hasil asesmen perkembangan anak usia dini pada hakikatnya bukan hanya sebuah dokumen administratif yang disusun pada akhir semester atau akhir tahun ajaran, melainkan merupakan refleksi komprehensif terhadap perjalanan belajar dan perkembangan anak secara menyeluruh. Di dalam pendidikan anak usia dini, proses belajar dapat dipisahkan dari aspek bermain, eksplorasi, interaksi sosial, emosi, serta pengalaman konkret di lingkungan sekitar. Wortham dan Hardin pada tahun 2020 menyatakan bahwa asesmen dalam pendidikan anak usia dini tidak bertujuan untuk mengelompokkan, melabeli, atau membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, asesmen dimaknai sebagai proses untuk memahami anak sebagai individu yang unik, sehingga setiap laporan perkembangan harus bersifat personal, kontekstual, dan individual. Laporan inilah yang menjadi cerita perkembangan anak, bukan sekedar rekap skor atau daftar cek kemampuan yang telah atau belum dikuasai oleh anak. Dalam buku panduan laporan hasil belajar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2022 halaman 2-7, laporan hasil belajar adalah dokumentasi hasil pembelajaran peserta didik di satuan PAUD. Hasil pembelajaran tercermin melalui informasi tentang kemampuan yang dimiliki oleh anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dalam periode tertentu. Laporan hasil belajar PAUD memuat laporan pencapaian pembelajaran, gambaran hasil pelaksanaan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan informasi tumbuh kembang anak. Pelaporan hasil belajar yang mencakup hasil asesmen merupakan proses penuangan hasil penilaian ke dalam bentuk pelaporan kemajuan belajar atau laporan hasil belajar. Laporan ini dirancang sederhana dan informatif yang bertujuan untuk memberikan informasi capaian kompetensi anak serta strategi tindak lanjut bagi pendidik dalam satuan pendidikan dan orang tua. Desain laporan untuk PAUD minimal memuat identitas anak, nama satuan pendidikan, kelompok usia, semester, serta informasi perkembangan dan pertumbuhan anak, deskripsi capaian pembelajaran dan refleksi orang tua, serta dapat ditambahkan dengan informasi tambahan seperti tinggi dan berat badan, gizi atau status imunisasi anak. Dalam buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen Pendidikan Anak Usia Dini pada tahun 2024 halaman 59-62. Dikaitkan dengan kurikulum Merdeka Fase Fondasi, laporan perkembangan anak juga selaras dengan semangat Merdeka Belajar yang menekankan pada pengakuan atas keunikan setiap anak, penghargaan terhadap proses belajar, pembelajaran yang berpusat pada anak, serta kolaborasi antara sekolah dan keluarga. Dalam hal ini, laporan hasil asesmen tidak hanya mencerminkan apa yang terjadi di ruang kelas, tetapi juga menjadi alat refleksi dan dialog antara guru dan orang tua mengenai kondisi serta kebutuhan perkembangan anak. Laporan yang dirancang secara baik akan membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran individual, menentukan strategi simulasi yang tepat, mengidentifikasi kebutuhan dan dukungan tambahan sejak dini, serta memonitor kemajuan anak secara berkala. Sementara bagi orang tua, laporan ini membantu mereka untuk memahami tahapan perkembangan anak, mengetahui kekuatan dan potensi anak mereka, mengerti area yang perlu mendapat dukungan di rumah, serta menjadi bagian aktif dari proses pendidikan anak. Dengan demikian, desain laporan asesmen memiliki nilai edukatif, psikologis, sosial, dan pedagogis sekaligus. Hanya itu materi saya. Baik, terima kasih kepada Rati Sri Rahayu. Materi selanjutnya yang akan saya lanjutkan yaitu tentang presentasi laporan hasil asesmen perkembangan anak usia dini yang baik dan menarik. Yang pertama yaitu landasan filosofis dan teoritis dari desain laporan. Secara filosofis, desain laporan asesmen berangkat dari pandangan bahwa anak adalah individu yang sedang bertumbuh dan berkembang, bukan objek penelitian yang statis. Perkembangan anak bersifat dinamis, bertahap, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kematangan biologis, lingkungan keluarga, pengalaman belajar, interaksi sosial,
kualitas dan stimulasi yang diterima. Teori Vygotsky. Teori perkembangan dari ahli seperti Piaget, Vygotsky, dan Erikson juga memperkuat bahwa anak belajar melalui pengalaman konkret, interaksi sosial, dan hubungan emosional dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, laporan asesmen tidak boleh hanya menunjukkan hasil akhir, tetapi juga proses berpikir, proses mencoba, proses gagal dan mencoba kembali, serta proses anak membangun pemahaman sendiri tentang dunia. Menurut Wortman dan Hardin 2020, mengaitkan asesmen dalam PAUD dengan prinsip yaitu asesmen harus sesuai dengan tahap perkembangan anak, bukan hanya sekedar standar orang dewasa. Oleh karena itu, desain laporan seharusnya menghargai kecepatan dan perkembangan masing-masing anak, mencatat kemajuan kecil sebagai capaian besar, tidak memaksakan standar yang sama pada semua anak, mengangkat potensi bukan keterbatasan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip desain laporan. Terpadu dengan proses pembelajaran, desain laporan tidak hanya disusun terpisah dari proses pembelajaran data yang harus masuk ke dalam laporan berasal dari aktivitas keseharian anak. Yang pertama yaitu bermain peran. Yang kedua bermain konstruksi, yang ketiga menggambar, yang keempat mendengarkan cerita, yang kelima bermain bersama teman, dan yang terakhir kegiatan rutin. Hal ini berarti guru harus memiliki kebiasaan mengamati anak setiap hari, mencatat perilaku penting, dan memilih momen-momen bermakna untuk dijadikan bahan laporan. Dengan kata lain, laporan adalah hasil dari proses observasi yang terus-menerus, bukan hanya hasil dari penilaian sesaat. Selanjutnya yaitu bersifat formatif dan reflektif. Laporan tidak hanya dibuat di akhir periode, tetapi sebenarnya merupakan kumpulan dari proses asesmen formatif yang terjadi sepanjang waktu. Guru menggunakan informasi ini untuk merefleksikan metode mengajarnya, menyesuaikan pendekatan dan kebutuhan anak, mengevaluasi efektivitas lingkungan bermain, merancang kegiatan bermain secara lebih cepat. Selanjutnya yaitu otentik dan berbasis perilaku nyata. Asesmen otentik mengandalkan perilaku yang benar-benar dilakukan anak dalam konteks alami, bukan karena diperintah atau dipaksa, untuk menunjukkan kemampuan. Oleh karena itu, di dalam laporan harus tercantum situasi seperti perilaku yang munculnya seperti respons spontan anak, frekuensi dan konsistensi, interaksi dan lingkungan teman. Selanjutnya yaitu sederhana tetapi kaya makna. Menurut kurikulum Merdeka, laporan tidak perlu panjang berlebar-lebar, tetapi setiap kalimat harus bermakna. Guru tidak perlu menulis semua hal, tetapi harus yang penting-penting saja. Yang pertama yaitu mewakili perkembangan utama anak, menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, menggambarkan kekuatan dan minat khas anak. Sederhana bukan berarti dangkal, tetapi ringkas, padat, dan bermakna. Materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Selma Sri Junita, kepada Selma dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Selma Sri Junita dengan NIM 23022097 akan melanjutkan membacakan materi yang disampaikan oleh Rinda sebelumnya. Selanjutnya yaitu komponen laporan. Dalam komponen laporan mencakup identitas anak dan lembaga. Bagian ini memuat informasi terkait identitas peserta didik atau anak dan lembaga pendidikan, seperti nama lengkap anak, tanggal lahir, nama orang tua atau wali, nama lembaga, serta konteks pembelajaran yang dilakukan di satuan PAUD. Informasi ini penting sebagai identifikasi dan referensi dalam pembukaan laporan hasil belajar anak atau panduan laporan hasil belajar di satuan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya ada gambaran umum anak. Gambaran umum mengenai anak berisi refleksi orang tua atau wali dan pendidik tentang karakteristik dan perkembangan anak secara umum, termasuk di dalamnya pencapaian yang sudah berkembang dan hal-hal yang masih perlu dikembangkan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan tersebut. Bagian ini sebenarnya merupakan mini potret kepribadian anak yang meliputi cara anak memasuki kelas, respon terhadap guru, minat yang menonjol, keunikan atau ciri khas anak, dan cara anak untuk mengekspresikan emosi. Selanjutnya yaitu deskripsi perkembangan per domain. Deskripsi perkembangan ini berfokus pada penjelasan kemajuan anak dalam setiap domain perkembangan, seperti aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pendekatan ini bertujuan untuk membuat gambaran konkret
tentang capaian anak dalam setiap dimensi, sehingga memudahkan analisis dan tindak lanjut. Lalu selanjutnya ada presentasi laporan. Presentasi laporan bukan hanya kegiatan formal, tetapi merupakan peristiwa emosional bagi orang tua. Banyak orang tua yang cemas mendengar perkembangan anaknya membandingkan dengan anak lain tanpa sadar dan merasa bersalah atau bangga berlebihan. Oleh karena itu, guru harus memiliki empati, sensitivitas, komunikasi, keterampilan mendengarkan, dan bahasa yang lembut namun jelas. Dalam presentasi, guru berperan sebagai pendidik, konselor ringan, mitra keluarga, dan pemberi harapan. Disinilah pentingnya memulai dengan kekuatan anak atau strength-based approach, karena itu akan menciptakan rasa aman, perasaan dihargai, dan keterbukaan untuk berdiskusi. Ketika orang tua merasa aman, mereka lebih siap menerima saran dan bekerja sama. Selanjutnya yaitu fungsi jangka panjang dari laporan asesmen. Laporan perkembangan anak tidak hanya penting saat itu saja, tetapi juga memiliki fungsi jangka panjang sebagai rekam jejak perkembangan anak, dasar identifikasi dini kesulitan belajar, pedoman bagi guru dan di jenjang berikutnya, dan dokumen penting dalam perkembangan pendidikan anak. Artinya, laporan ini adalah dokumen perjalanan hidup anak, bukan hanya laporan semesteran biasa. Selanjutnya yaitu implikasi laporan. Implikasi dari laporan hasil asesmen perkembangan anak di TK atau PAUD sangat penting bagi praktik pendidikan. Menurut Panduan Pembelajaran dan Asesmen PAUD 2024, laporan ini berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan capaian kompetensi anak sekaligus memberikan panduan tindak lanjut bagi guru, satuan pendidikan, dan orang tua agar dapat bekerja sama mendukung proses pembelajaran anak secara optimal. Selain itu, Wortman dan Hardin 2020 menekankan bahwa laporan yang komprehensif berbasis narasi atau portofolio menjadikan informasi lebih bermakna bagi orang tua, menampilkan bukti perkembangan anak secara konkret, dan melibatkan anak serta orang tua dalam proses pelaporan sehingga data yang disajikan relevan dan dapat digunakan untuk merancang strategi pembelajaran selanjutnya. Dengan demikian, implikasi laporan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selma Sri Junita. Jadi kesimpulan materi di atas yaitu desain dan presentasi laporan asesmen perkembangan anak usia dini merupakan jantung dari praktik penilaian dalam pendidikan anak usia dini. Laporan bukan hanya kumpulan data, melainkan reseptisasi perjalanan perkembangan anak yang kompleks, unik, dan bermakna. Ketika laporan ini dirancang dengan prinsip autentik, holistik, dan berbasis kekuatan, dan disusun oleh bahasa yang positif, maka laporan tersebut akan menjadi alat yang memperdayakan, bukan menghakimi. Dalam kerangka kurikulum merdeka, laporan perkembangan anak berfungsi sebagai sarana refleksi bersama anak pendidik orang tua. Melalui laporan ini, kedua belah pihak dapat memahami kebutuhan, potensi, serta arah perkembangan anak secara lebih jelas dan terarah. Presentasi laporan yang dilakukan dengan empati dan sikap kolaboratif semakin memperkuat kemitraan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, desain dan presentasi laporan hasil asesmen bukan hanya merupakan kewajiban administratif seorang pendidik, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab profesional, moral, dan kemanusiaan dalam mendampingi anak sebagai pribadi yang sedang tumbuh menuju masa depannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.